Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Broko Kroni dia pergi ke hotel dan dia juga lagi tunggak tengok, tiba-tiba dia sangat kaget melihat ada si Alia, si Ratel sama si Ken Kelvin. Lalu terlihat si Ken Kelvin sama si Alia si Ratel karena dia tidur di hotel itu, dia juga akan melangsungkan pernikahan di hotel itu. Dia lagi makan sangat mesra sekali dan dia juga langsung dansa sangat mesra sekali. Terlihat si Ken Roni juga dia manggil karyawannya. Dia juga menanyakan ke karyawannya hotel itu dan karyawannya hotel itu juga dia mengatakan semuanya kepada si Broko Kroni. Singkat cerita karyawannya juga dipanggil oleh manajer hotel itu. Lalu si Broko Kroni juga dia dalam hatinya dia ngomong, saya harus membalas dendam kepada si Ken Kelvin karena telah memukul saya kemarin, kata si Broko Kroni. Dia juga langsung dia pergi ke belakang, dia juga ketemu sama karyawannya yang akan mengantarkan ke kamarnya si Alia satu sama ke kamarnya si Ken Kelvin alat-alat pakaian untuk si Ken Kelvin dan si Alia Siatel. Lalu si Broko Kroni juga dia menyogok karyawan itu dan singkat cerita dia juga menyamar jadi karyawan hotel itu. Dia juga masuk ke kamar si Ken Kelvin, dia juga memasukkan ikan lele ke bak mandinya si Ken Kelvin. Lalu dia juga langsung pergi, dia masuk lagi ke kamarnya si Alia si Hilratel. Dia juga memasukkan ikan lele di bak mandinya si Alia si Hilratel. Singkat cerita si Broko Kroni juga dia pergi dari hotel itu dan terlihat si Alia si Hilratel juga tidak sadar, dia juga langsung ancrup dia ke bak mandi itu. Lalu si Ken Kelvin juga sama kayak si Alia si Hilratel, dia juga di sebelah kamarnya si Alia si Hilratel, dia juga langsung masuk ke bak mandi itu. Tiba-tiba di sini pas dia lagi santai tenang-tenang lagi mandi, terlihat si Alia si Hilratel juga sangat kaget karena dia dikagetkan dengan banyak ikan lelenya. Singkat cerita ke sore harinya di sini juga dia langsung masuk ke ruangan yang sudah didekorasi oleh CEO yang punya hotel itu. Di sini juga si Ken Kelvin sama si Alia Siato juga dia lagi foto-foto. Tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia menghentikan foto-foto itu kepada tukang foto. Di sini terlihat si Alia si Latel yang lagi foto-foto, dia sangat kaget dan marah kepada si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dimarahin oleh si Alia si Latel sama si Ken Kelvin. Lalu di sini si Alia si Latel juga dia memarahin si Nurus Tunjung si Priska. Kenapa kamu mengganggu foto-foto saya sama Pak Kelvin? Kalau kamu mau mengganggu mendingan kamu pulang aja, tunggu di rumah, kata si Alia si Latel kepada si Nurus Tunjung si Priska. Si Priska juga dia ngomong kepada si Alia si Latel, mestinya saya yang harus marah kepada kalian karena saya semalaman tidak bisa tidur karena Dewa, Nana dan Lia dan Pajar minap di teras di depan rumahnya kalian menunggu Pak Kelvin dan kalian datang, kata si Nurus Tunjung si Priska. Tiba-tiba gak lama kemudian datanglah para undangan juga di sini datang, gak disusul dengan rombongan keluarga Dewa Buana juga datang. Terlihat para Buana juga dia mengucapkan selamat kepada si Alia si Latel sama si Ken Kelvin. Semua keluarga Buana juga dia mengucapkan selamat kepada si Alia Siatel sama si Ken Kelvin. Tapi di sini si Broko Kroni dia ngomong kepada si Ken Kelvin sambil membisikin, kamu bagaimana mandi sama ikan lelenya, kata si Broko Kroni kepada si Ken Kelvin. Tapi kan tidak apa-apa, kepatil enggak kamu sama ikan lele waktu mandi, kata si Broko Kroni kepada si Ken Kelvin. Terlihat si Ken Kelvin juga dia mengencangkan jabatan tangannya sama si Broko Kroni dan si Broko Kroni juga sampai kesakitan dan dia juga menepuk-nepuk tangannya si Ken Kelvin karena kesakitan. Tiba-tiba datang lagi para undangan, dia mengucapkan selamat kepada si Ken Kelvin.
Lalu di sisi lain, singkat cerita di sini Dewa sama Nana juga sampailah ke hotel itu di mana pernikahan si Alia, si Latil sama si Kevin berjalan. Di sini Dewa juga ngomong kepada Nana, kamu tunggu aja di sini, jangan sampai masuk ke dalam. Pasti di dalam ada Mama Farah, kata Dewa sambil dia pergi meninggalkan Nana. Di sini Nana juga dia menunggu di luar dan Dewa juga masuk ke dalam. Terlihat Dewa juga datang pas masuk ke dalam dan si Kevin dan si Alia, si Hilir Atil juga dia sangat kaget. Ternyata Dewa juga datang. Lalu si Alia, si Atil juga cuman melihatin Dewa dan di sisi lain para buana sama si Livia juga dia sangat kaget. Dan buat para buana juga ngomong kepada si Livia, kenapa Dewa kok kesininya sendirian, kemana Lia, kata Bu Farah kepada si Livia. Lalu terlihat Dewa juga mengucapkan salam kepada si Kevin sambil jambatan tangan sambil memeluk si Kevin. Dan dia juga mengasihkan surat kepada si Kevin. Lalu Dewa juga membisikkan, pokoknya kamu harus baca surat ini. Kalau kamu tidak membaca surat ini, kamu akan menyesal, kata Dewa kepada si Kevin. Lalu terlihat Dewa juga langsung pergi dia dari hadapannya si Kevin. Dan si Alia, si Atil juga dia ngomong kepada si Kevin, ada apa ini? Lalu di sini si Kevin juga dia membaca surat itu yang dikasih oleh Dewa. Si Kevin pas dia membaca surat ini dia juga sangat kaget dan marah kepada Dewa. Lalu di sisi lain terlihat Dewa juga dia pergi ke lift, dia masuk ke lift dan naik ke atas ke lantai yang teratas di hotel itu karena dia akan janjian sama si Kevin. Lalu Dewa juga pas mau masuk ke lift itu dia juga melihatin si Kevin. Terlihat si Kevin juga yang ada di pelaminan dia juga ngomong kepada si Alia, si Latil, saya mau ke toilet dulu, kata si Kevin kepada si Alia, si Latil. Lalu si Kevin juga dia pergi mengikuti apa yang dikatakan oleh Dewa. Dia juga masuk ke lift itu dan menyusul Dewa ke lantai atas. Lalu terlihat si Priska juga dia menghampiri si Alia, si Latil. Dia juga ngomong kepada si Alia, si Latil, jangan-jangan Pak Kevin itu mau kabur dari pernikahan ini, kata si Priska kepada si Alia, si Hilatel. Singkat cerita si Alia, si Hilatel juga dia juga khawatir dan juga dia menyusul si Kevin. Dia sangat kaget pas dia melihat nomor di sini bahwa si Kevin naik ke lantai atas. Lalu terlihat di atas di sini si Kevin juga sambil dia melemparkan surat dari Dewa dan terlihat Dewa juga dia menunjuk-nunjuk kepada si Kevin. Mendingan kamu terus terang kepada saya, di mana Junior kamu taruh? Kamu kan yang telah menyulik Junior, kata Dewa kepada si Kevin. Di sini si Kevin cuman dia marah kepada Dewa dan Dewa juga dia mengatakan semuanya tentang kematian Salsa. Si Kevin dia tidak sadar bahwa di belakang si Alia, si Latil dia mendengarkan pembicaraan Dewa bahwa kematian Salsa itu gara-gara si Kevin. Lalu si Alia, si Latil juga dia langsung mewek dan dia juga langsung menghampiri si Kevin dan dia juga memanggil si Kevin. Benar apa yang dikatakan oleh Dewa bahwa kematian Salsa itu gara-gara kamu, kata si Alia, si Latil kepada si Kevin. Di sini si Alia, si Latil juga dia marah benar kepada si Kevin dan dia juga sambil menunjuk, pokoknya pernikahan kita gagal. Saya tidak mau sudi ketemu lagi sama kamu yang telah membunuh anak saya, kata si Alia, si Latil sambil pergi meninggalkan si Kevin. Pas si Alia, si Latil pergi, si Kevin juga dia menunjuk kepada Dewa, gara-gara kamu ini terjadilah singkat cerita di sini perkelahian juga Dewa sama si Kevin, tapi si Kevin tidak mampu melawan Dewa. Terlihat si Kevin juga pas ditendang oleh Dewa dia juga langsung hampir jatuh dari lantai atas untuk dia dengan sigap dia memegang di tembok itu. Lalu si Kevin juga ditinggalin oleh Dewa pas dia lagi menggantung di
lantai atas. Terlihat di sisi lain di sini si Alia Syatul juga dia lari pergi keluar dari hotel itu. Pas di luar terlihat di sini Nana juga sangat kaget melihat si Alia Syatul lari sambil menangis. Nana juga dia mengejar si Alia Syatul. Pas si Alia Syatul lagi mewek, dia tidak sadar bahwa ada mobil di depan. Untung dengan sigap di sini Nana menyelamatkan si Alia Syatul. Terlihat di sini si Alia Syatul juga ngomong kepada Nana, kenapa kamu itu gila menyelamatkan saya? Aku kan sudah jahat kepada kamu. Di sini singkat cerita, Nana juga ngomong kepada si Alia Syatul dan si Alia Syatul juga di sini sadar dan membongkar kejahatannya si Kevin bahwa yang menyulik Junior adalah si Kevin. Lalu si Alia Syatul juga dia mengasihkan plat BE mobil yang membawa Junior waktu ditaruh oleh si Kevin. Besar kemungkinan di sini juga Nana sama Dewa juga akan menemukan Junior di Garut karena sudah dikasih alamatnya oleh si Alia Syatul. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.